Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimasi pemilihan aset investasi jangka panjang dengan metode White Product. Kelompok 1, Anggi WS dan Anggun Aulia Fitra. Dimulai dari latar belakang, investasi jangka panjang membutuhkan keputusan yang objektif karena melibatkan berbagai kriteria seperti harga jual, efisiensi penyimpanan, masa barang, keamanan, tingkat likuiditas, potensi pertumbuhan. Banyak investor kesulitan menentukan aset terbaik akibat keterbatasan analisis yang terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan sistem pendukung keputusan dengan metode White Product untuk mengoptimalkan pemilihan aset investasi jangka panjang secara sistematis, objektif, dan berbasis data. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode White Product untuk mengoptimalkan pemilihan aset investasi jangka panjang? Batasan masalahnya, agar penelitian tetap terfokus, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi pemilihan aset investasi jangka panjang berupa logam mulia, emas, perak, bitcoin, dan properti. Metode pengambilan keputusan dibatasi pada White Product dengan kriteria penilaian yang mencakup harga jual, efisiensi penyimpanan, masa barang, keamanan, tingkat likuiditas, dan potensi pertumbuhan. Data penelitian diperoleh dari kuesioner dan literatur pendukung, sementara hasil penelitian difokuskan pada rekomendasi alternatif investasi terbaik tanpa membahas faktor makroekonomi secara mendalam. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah menerapkan metode White Product untuk mengoptimalkan pemilihan aset investasi jangka panjang, sehingga diperoleh rekomendasi alternatif investasi terbaik berdasarkan kriteria harga jual, efisiensi penyimpanan, masa barang, keamanan, tingkat likuiditas, potensi pertumbuhan. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat membantu investor menentukan aset investasi jangka panjang secara objektif dan terukur, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode White Product. Landasan teori. Yang pertama, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan pada masalah semi terstruktur dengan memanfaatkan data, model analisis, dan interaksi pengguna. Sistem penunjang keputusan bekerja dengan mengolah data alternatif dan kriteria melalui metode tertentu sehingga menghasilkan rekomendasi yang objektif dan sistematis. Dalam penelitian ini, sistem penunjang keputusan digunakan untuk mendukung pemilihan aset investasi jangka panjang dengan mengurangi subjektivitas dan meningkatkan akurasi keputusan melalui penerapan metode White Product. Yang kedua, metode White Product. Metode White Product merupakan salah satu metode dalam multi kriteria decision making yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif berdasarkan perkalian nilai kriteria yang telah diberi bobot. Setelah setiap kriteria dipangkatkan dengan bobot kepentingannya, sehingga kriteria yang lebih penting memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir. Metode White Product efektif digunakan dalam pemilihan aset investasi jangka panjang karena mampu menghasilkan keputusan yang objektif, proporsional, dan berbasis data. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah bagian tahapan penelitian. Nah, di bagian tahapan penelitian ini dimulai dari penentuan alternatif dan kriteria investasi. Selanjutnya dilakukan dengan menentukan rating kecocokan dan selanjutnya menormalisasikan bobot kriteria. Setelah itu, kita melakukan perhitungan nilai vektor S dan vektor V menggunakan metode WP atau White Product, serta proses terakhir yaitu rankingan alternatif. Tahap ini berupa analisis hasil untuk menentukan rekomendasi aset investasi jangka panjang yang paling terbaik. Selanjutnya yaitu kriteria dan alternatif investasi. Di sini kami telah menentukan alternatif dan kriteria investasi. Alternatif pertama yaitu logam mulia,
emas perhiasan, perak, properti, dan Bitcoin. Sedangkan kriterianya kami memilih 6 kriteria, yaitu harga jual, efisiensi penyimpanan, jangka waktu atau masa barang, keamanan, tingkat likuiditas, dan potensi pertumbuhan nilai. Terus selanjutnya hasil analisis dan perhitungan. Yang pertama adalah menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan ini didapatkan dari data-data yang telah kita sebar kepada responden atau kuesioner. Di sini kami menyebarkan sebanyak 30 pertanyaan untuk 100 responden. Jadi di setiap alternatif di sini memiliki 6 poin. Maka poin-poin itu nanti datanya akan ditambahkan lalu dibagi dengan jumlah responden yang telah kita peroleh. Maka akan muncul nilai-nilai yaitu rating kecocokan setiap alternatif. Selanjutnya adalah normalisasi bobot. Data dari rating kecocokan itu ditambahkan satu persatu lalu dibagi dengan 5. 5 itu adalah alternatif yang telah kita miliki. Maka akan muncul hasil seperti ini. W1 sama dengan 3,46, W2 3,37 dan seterusnya. Lalu kita normalisasi dengan menjumlahkan semua total yang telah kita peroleh. Maka diperoleh angka 20,74. Nah, ini angka W1 sampai W6 dibagi dengan angka WJ atau 20,74. Maka akan kita tentukan yaitu nilai bobot dari setiap kriteria yang telah kita miliki. Selanjutnya adalah menentukan nilai vektor S. Setelah itu, nilai kecocokan yang di awal telah kita peroleh itu akan kita jumlahkan atau kita perkalikan dengan nilai yang sesuai dengan nilai bobot yang telah kita tentukan tadi. Nah, maka akan muncul nilai vektor S logam mulia 3,472, emas perhiasan 3,66 dan seterusnya. Selanjutnya adalah menentukan nilai vektor V. Berdasarkan nilai vektor pada tabel 5 diperoleh jumlah total nilai vektor. Jadi vektor yang di awal tadi kita jumlahkan semuanya lalu kita bagi seperti rumusnya seperti pada tabel di bawah ini. Nah, setelah kita hitung semua maka kita menemukan hasil dari nilai vektor V, yaitu logam mulia sebesar 0,200, emas perhiasan 0,212 dan perak, properti, Bitcoin itu melanjutkan ke nilai-nilai seterusnya. Selanjutnya adalah hasil perankingan. Nah, di ranking alternatif dilakukan berdasarkan nilai vektor, di mana alternatif dengan nilai tertinggi menunjukkan tingkat preferensi yang paling baik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa emas perhiasan menempati peringkat tertinggi sebagai aset investasi jangka panjang. Berikut adalah tabel peringkat rankingannya. Jadi di sini kita bisa lihat di hasil perankingan bahwasanya emas perhiasan menduduki peringkat pertama dengan nilai vektor atau vektor V yaitu 0,212. Sedangkan peringkat kedua dipegang oleh Bitcoin, disusul peringkat ketiga logam mulia dan properti peringkat keempat dan perak peringkat terakhir. Jadi kita lanjut kesimpulan. Metode WP terbukti efektif dalam mengoptimalkan pemilihan aset investasi jangka panjang dengan menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur. Berdasarkan hasil perhitungan, emas perhiasan menjadi alternatif investasi terbaik dibandingkan logam mulia, Bitcoin, properti, dan perak. Nah, mungkin cukup seperti itu presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.